Sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas, dia berani pasang badan. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku menembus lapisan awan, dihempaskan. Pak Pemimpin, nanti kampanyenya saya kasih petunjuk. Kalau saya jadi presiden, wakil presiden, pendidikan di Indonesia begini. Kalau saya jadi presiden, nanti ekonomi, semua kekayaan alam SDA ini akan dioper alih kepada bangsa sendiri. Jangan sampai kekayaan alam dinikmati oleh bangsa asing. Mereka tidak ikut perang, tidak ikut berjuang, tapi yang menikmati kekayaan alam Indonesia mereka. Kembali, mari Bung, kita rebut kembali. Ya. Kita baru aja berangkat dari Nasdem Tower, sekarang menuju KPU, dan luar biasa teman-teman yang mengantar di sini. Gus, ada pesan Gus? Ada pesan? Wah, luar biasa. Ini tidak disangka-sangka. Ternyata yang mendampingi kita panjang mengular. Insya Allah sampai KPU ini kelihatannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Arahnya kemana? Ke rumah sakit tadi ya? Lagi rumah sakit. Barusan menyelesaikan tugas Bapak Anies sebagai gubernur di Jakarta. Tetapi nampaknya beliau itu memang tidak boleh berhenti. Seorang pengusaha dari Kalimantan menyediakan bis untuk kampanye, ya, persiapan Anies menjadi presiden. Ini baru hari pertama. Nanti kemungkinan kalau semua 30 atau 36 provinsi ini akan penuh, ya, karena memang akan melakukan satu safari ya, berikutnya. Jadi sekarang kita sudah mulai berpikir yang lain, ya, sudah mulai memfasilitasi Anies untuk menyapa rakyat di seluruh Indonesia. Kalau panitia-panitia banyak bis, ya, insya Allah bis ini bermanfaat dan kita terima kasih kepada kepada ya, ini biang keroknya. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir bersama kita semua, para tokoh-tokoh relawan yang hadir bersama kita, datang dari berbagai penjuru Indonesia khusus untuk mengantarkan pendaftaran ini. Kami baru saja selesai menyerahkan seluruh dokumen berkas pendaftaran KPU. Partai koalisi, Partai Nasdem, Partai PKB, PKS, dengan seluruh pimpinannya menyerahkan dokumen dan alhamdulillah sah, kita sudah terdaftar. Dan statusnya sudah MS. Tahu artinya MS? Memenuhi syarat. Yang sorry. Ini yang benar ya? Ya. Oh ini baik. Ini abang saya, senior saya, Om Lim, yang selalu terus memantau perjalanan bus dari Kalsel sampai hari ini di DKI Jakarta. Yang jelas ini merupakan sebuah keinginan kuat dari teman-teman di luar Jawa. Masya Allah. Karena teman-teman di luar Jawa percaya betul bahwa kemenangan Mas Anies besok, mudah-mudahan beliau dapat tiket untuk kemudian ikut kontestasi Pilpres, bahwa kemenangan ada di Pulau Jawa. Makanya kami dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, yang dibawa kepemimpinan Pak Haji Martinus,
berinisiatif untuk kemudian menyumbangkan operasional Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera untuk kemudian digunakan di Pulau Jawa. Ya. Mudah-mudahan dengan ini, tadi saya katakan ya, ini pemantik, ini baru satu. Ya. Mungkin dalam kalau kami insya Allah sudah siapkan 4 bus luar biasa yang akan kita gunakan untuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI insya Allah. Bahkan kemarin Pak Haji Martinus juga bilang ke kami, sepertinya kita akan tambah untuk Jawa Tengah. Tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya. Sarungan. Sarungan itu. Cara pakai sarung betul gimana? Pertama sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorong. Ini coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, gantungan nanti nyamuk gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet. Contohnya nih. Nyelepet nih. Ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak banget. Supaya hati ini ditata antara rojak dan khauf, antara mengharap rahmat Allah dan takut. Jadi jangan terlalu pede mesti menang, jangan terlalu takut kalau kalah gimana, tidak. Tapi tengah-tengah mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah, mudah-mudahan menang. Dan juga punya takut kalau nanti kalah. Iman itu sebenarnya kalau sudah disaring tinggal 2, seperti telur yang direbus kemudian dibelah jadi 2, yang separuh itu syukur, yang separuh sabar. Syukur kalau nanti menang, sabar kalau nanti kalah. Ini harus ditata. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Allah menghasilkan qadar Allah diberikan kepada anak saya pasangan Anies Muhaimin. Amin. Saya dari Sumatera Barat, ibu kota Padang. Dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, dengan ongkos pesawat sendiri. Harapannya hari ini kita bisa sukses dan lancar untuk mengantarkan Anies ini ke KPU. Yang kedua, bagaimana nanti ke depannya itu bisa, artinya bisa setara dan adil untuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya ada di Bapak Amin dan Bapak Anies Baswedan. Apa yang kita pedulikan, apa yang kita kehendaki, ada sama Pak Anies Baswedan. Makanya kami dari Sumatera Barat memilih beliau 100% untuk Mas Anies Baswedan. Bukan kaleng-kaleng. Militansi emak-emak dukung Anies Baswedan. Jam 5 subuh kami udah di sini menanti Pak Anies, lalu gencet-gencetan di sana, dan mungkin dia keliangan ini. Dia tahu tekanan darahnya drop 90, keliangan jatuh. Lagi jatuh masih mikirin Pak Anies, ngomong gini, yang penting Anies menang, gua nggak apa-apa, dah sakit. Coba relawan Anies mah nggak kaleng-kaleng. Kita mah berjuang lillahi ta'ala, mau mahal tanpa bayaran apapun. Itulah kami dari Manis Sidoarjo, Pak, relawan Anies Sidoarjo. Iya. Rela berjuang. Kami nggak dibayar apapun, lillahi ta'ala, yang penting Anies ingin berubah negeri ini menjadi lebih baik lagi. Perubahan apa yang Ibu harapkan? Perubahan dalam segala bidang, Pak, dalam segi ekonomi, pendidikan, hukum, keadilan, kebebasan berbicara. Kita perlu pemimpin yang gak baperan, Pak. Jadi rakyat bebas mengeluarkan pendapatnya, mengkritik, menghina, itu wajar. Karena namanya rakyat kan beda-beda pendidikannya. Ada yang langsung tuduh kawin, ada yang bisa menahan gitu loh, Pak. Ya, jadi kami berharap ada perubahan bahwa rakyat bebas bicara apapun, dalam segi hukum kita berkeadilan, dan kami berharap pemimpin yang amanah. Dan kami melihat itu pada sosok Anies Rashid Baswedan. Ibu, ini apa namanya? Yang ini non partai ya semuanya? Tidak partai apapun. Kami murni relawan. Bapak boleh catat, Manis Sidoarjo. Kami relawan, saya ketuanya. Ada berapa orang tadi? Kami 500 orang bawa tadi, Pak, yang tak ikat kepala. Ini murni datang sendiri tanpa tidak ada bayar, Pak, pakai
uang sendiri kita cetak ini, cetak berapa juta kita nyetak ini Pak, amplikat kepala modal sendiri, kita urunan Pak. Lillahi ta'ala, karena Allah, karena kami ingin perubahan. Nih teman saya lagi sakit juga masih doain Anies Baswedan. Ibu sampai rela-rela nih Bu, gimana nih? Boleh nih ngomong, boleh diajak ngomong nggak sih? Bisa perjuangkan, pasti ada harus diperjuangkan. Yang penting kita ikhtiar, perkara menang kalah bukan. Ya, yang penting Allah, yang penting kita maksimal ikhtiar all out. Masalah kalah menang serahkan kepada Allah, karena Allah yang memberikan kekuasaan asal jujur dan adil. Oke, dengan Ibu siapa? Saya Elva Atazar, Ketua Manis Sidoarjo. Ini Pak Endang. Kekayaan pengalaman memimpin sejak belia membuat Anies menjadi pribadi yang matang dan stabil. Dia tegas dalam bersikap, tetapi tetap ramah bersahabat dalam berkomunikasi. Dari rekam jejak kepemimpinannya, terlihat bahwa Anies selalu mengedepankan prinsip gerakan kolaborasi, kreasi, dan inovasi. Selain itu, dalam mengambil keputusan saat bertugas di pemerintahan, Anies selalu merujuk pada 4 aspek penting, yaitu 1. Prinsip kesetaraan keadilan, 2. Kepentingan umum, 3. Akal sehat ilmu data, dan 4. Hukum peraturan. Anies adalah manusia dialog yang terbuka menerima pikiran dan terbiasa bertukar pikiran. Anies sangat menghormati kebebasan berpendapat. Percakapan di media sosial yang sering dipenuhi dengan hoaks dan konten yang menerang dirinya ditanggapi secara dewasa, matang dan tenang. Bahkan tidak ada satupun pemfitnah yang dilaporkan ke polisi. Itu semua mencerminkan kematangannya dalam berdemokrasi, kedewasaan dalam memimpin, dan stabilitas mental yang mumpuni. Berbagai pernyataan fitnah dan pemutarbalikan fakta sekasar apapun terhadap dirinya tidak ditanggapi dengan pernyataan, tapi dihadapi dengan menunjukkan kenyataan. Apa yang buat abangnya yakin milih Anies dan Gus Imin? Ya, ini pasangan yang cocok gitu ya. Kapasitas intelektual dan organisatoris keduanya itu mumpuni untuk ngurus Indonesia ke depan. Dan itu sangat meyakinkan untuk melakukan perubahan itu, yang nggak dilakukan rezim hari ini. Kita tahu hari ini negara nggak lagi baik-baik saja teman-teman. Kita tahu ada Wadas, ada Kendeng, ada Rempang, segala macam kerusakan lingkungan, korupsi hari ini, penegakan hukum yang kurang baik. Maka dari itu kita butuh Anies Baswedan dan Gus Imin. Karena kita tidak suka dengan keadaan situasi Indonesia saat ini. Kita butuh perubahan dan Pak Anies yang menawarkan perubahan itu untuk kita anak-anak muda, untuk lebih percaya lagi bahwa bangsa kita akan maju. Yakin karena apa ya? Karena yang pertama jejak prestasinya, serta kedua adalah gagasannya, dan itu menurut saya sangat menjual dari 3 paslon tersebut. Iya, pertama soal rekam jejak. Kita pemuda kan harus memilih untuk masa depan ya. Nah, memilih masa depan menurut gue adalah melihat apa rekam jejaknya. Pak Anies dan Gus Imin punya rekam jejak yang baik, dan bukan hanya itu, punya narasi tentang perubahan. Kita butuh anak muda, kita butuh perubahan, kita pengen lihat masa depan lebih baik buat kita. Sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas, dia berani pasang badan. Itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden, insya Allah kita fokus. Indonesia akan dibuat semakin bagus. Rajin menyapa dari lorong pasar sawah hingga kampus. Karena beliau berprinsip agar silaturahmi tidak putus. Pak Anies, adakah 100? 100 mau kodong, iya. Bensinnya sang pemimpin itu bernama Anies Baswedan, sosok yang rakyat rindukan menjadi teladan. Ketika rakyat tertindas, dia berani pasang badan. Itulah kenapa dia menjadi simbol perubahan. Kita semua yakin Pak Anies bekerja dengan tulus. Ketika jadi DKI 1 programnya lancar dan mulus. Jadikanlah beliau sebagai presiden, insya Allah kita fokus. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran. Walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Allahu Akbar. Tetap menguatkan. Tiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin. Beragam janji dan intrik banyak didesain. Rasa-rasanya yang ada masih belum terjamin. Di hadapan kita sudah ada harapan bernama Pak Anies, yang sedikit agak bisa menaikkan rasa optimis. Semoga saja bukan karena janjinya yang manis. Bapak mau jadi presiden jangan setengah-setengah.
Ada yang berusaha buat kita lengah dan nanti hasilnya kita jadi terperangah. Ayo dong Pak, jadilah seorang leader, bukan menjadi seorang dealer. Buat Indonesia di mata dunia tidak minder. Berpihaklah Pak pada kebenaran, walau kita kurang dukungan anggaran, tapi suara untuk Pak Anies banyak bertebaran. Itu pesan buat Pak Anies. Sekarang izinkan di bagian terakhir, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Rijal, kepada Pak Anies, kepada Ibu dan semuanya. Dan izinkan saya, mungkin ini agak emosional, tetapi harus saya sampaikan kepada RI 1 kita. Ini kesempatan saya sampaikan ke netizen, juga ke anak milenial dan Gen Z yang keren, karena ini adalah hal yang sangat urgen. Mungkin kita sama, awalnya cuek pada pemerintahan dan politik karena yang kebanyakan terlihat dan terdengar yang tidak baik, padahal disinilah kebanyakan nasib kita diracik. Contoh bagaimana harga sembako BBM yang naik bisa jadi disusul dengan tarif dasar listrik, makin membuat warga paceklik. Anehnya negara heboh datangkan investor, lalu menggusur tanah-tanah rakyat dengan cara yang kotor, padahal tiap hari negara dihabisi oleh para koruptor. Hukum kelihatannya hanya sibuk mencari yang berbeda pendapat, mudah sekali mengkriminalisasi dengan cepat. Keadilan dan demokrasi sudah terasa mati, kekayaan alam sudah banyak dicuri, para pejabat malah sibuk perkaya diri. Lalu kita masih mau diam, padahal kita bisa bersuara di Instagram. Mahasiswa sudah turun ke jalan karena kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kita masih tidak ngapa-ngapain sambil duduk, padahal kita bisa gaungkan di Facebook. Ayo aspirasikan walau hanya di Twitter, sebelum negara kita tidak lagi punya karakter. Yang punya penghasilan di bawah 50.000 per hari itu berteriak. Siapa yang bisa teruskan rintihan mereka ke orang banyak? Kita mungkin hidupnya masih enak, bisa jalan dan healing tanpa terisak. Kalau kita rasa janji pejabat tidak lagi cocok, kita bisa kok bersuara di TikTok. Ini bukan soal membenci dan caci maki, ini soal cinta yang tulus ke Ibu Pertiwi. Sekarang Allah sudah tunjukkan pemimpin yang bisa tangani itu. Apabila milenial dan Gen Z yang turun membantu, maka Pak Anies dan Muhaimin jadi presiden hanya soal waktu. Salam perjuangan, tetap